saya Andre Langloy. Saya mahasiswa STT Rumah Murid Kristus, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Dan pada saat ini saya akan menyelesaikan tugas video dari dosen pengampu kami, yaitu Bapak Pendeta Devi Barakati, dengan mata kuliah Intisari Alkitab dengan judul materi yaitu Irisan Alkitab. Alkitab tentunya tersusun secara teratur, progresif, dan tak terbatas oleh waktu. Dan Alkitab terbagi dalam dua pembagian besar yang kita kenal dengan istilah Perjanjian Lama dan istilah Perjanjian Baru. Dan batasan dalam pembagian kitab-kitab ini dibatasi oleh selembar kertas putih. Di dalam Alkitab ada 8 garis besar yang dibagi menjadi 4 dalam Perjanjian Lama dan 4 dalam Perjanjian Baru, di mana yang pertama kitab Taurat dalam Perjanjian Lama berhubungan dengan kitab Injil dalam Perjanjian Baru, di mana dalam Perjanjian Lama ada hukum Taurat yang berhubungan erat dengan Perjanjian Baru dikenal dengan hukum kasih karunia. Nah, garis besar yang kedua, dalam Perjanjian Lama ada kitab sejarah yang berhubungan erat dengan kitab Kisah Para Rasul dalam Perjanjian Baru, di mana kita mengenal sejarah munculnya gereja dalam Perjanjian Baru. Garis besar yang ketiga, dalam Perjanjian Lama ada kitab puisi atau syair yang berhubungan erat dengan kitab surat-surat dalam Perjanjian Baru. Dan garis besar yang keempat, dalam Perjanjian Lama ada kitab para nabi yang berhubungan erat dengan kitab Wahyu, di mana menceritakan tentang nubuatan yang akan terjadi di masa depan dan sudah mulai digenapi saat ini. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa hubungan kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah hubungan yang menakjubkan, di mana kitab-kitab ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Yang begitu luar biasa dalam Alkitab bahwa Alkitab ditulis selama 1600 tahun dengan jumlah penulis yaitu 40 penulis dengan latar belakang penulis yang berbeda-beda, mulai dari orang biasa sampai orang yang berpangkat termasuk raja. Yang luar biasa lainnya dalam Alkitab bahwa Alkitab dalam Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab dan dalam Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Yang jika kitab dalam Perjanjian Lama yaitu 39 kitab, 3 dikali 9 sama dengan 27. Ini sesuai dengan jumlah kitab yang ada dalam Perjanjian Baru. Inilah yang menjadi keunikan atau sesuatu yang luar biasa di dalam Alkitab. Selain itu dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru terdapat dua bahasa yang berbeda, yaitu bahasa Ibrani dalam Perjanjian Lama dan bahasa Yunani dalam Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama terdapat juga masa lalu yang kekal, di mana Musa menuliskan tentang awal mula penciptaan, sedangkan Musa belum lahir pada saat itu. Begitu pula dengan Yohanes yang menuliskan tentang masa depan yang kekal, misalnya tentang kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Sehingga dari peristiwa-peristiwa ini dapat disimpulkan bahwa Alkitab memiliki hubungan yang sinkron atau berkesinambungan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Sehingga dari hubungan yang sinkron ini dapat diartikan bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru sama-sama menceritakan tentang kemuliaan Tuhan, sehingga kita dapat memahami bahwa Alkitab kita tersusun secara rapi dan dapat dipercaya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.